Sebelumnya, Menko Polhukam sekaligus adalah Ketua Komite Pencegahan TPPU Mahfud MD saat rapat bersama dengan Komisi 3 DPR mencurigai ada pihak yang menutup akses Menteri Keuangan Sri Mulyani terhadap laporan PPATK. Akibatnya terjadi perbedaan dalam menafsirkan transaksi janggal 349 triliun. Titik terang pengusutan transaksi janggal 349 triliun rupiah di lingkup Kementerian Keuangan mulai terkuat. Meski sempat mendapatkan kritikan tajam dari anggota Komisi 3 DPR RI soal perbedaan data dengan Menkyu Sri Mulyani sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan perbedaan itu terjadi lantaran Kemenkyu hanya mengambil data yang merupakan pegawainya saja, sehingga jumlahnya hanya 3 triliun rupiah. Identifikasi yang dilakukan PPATK menurut Mahfud bisa menemukan jumlah transaksi janggal dengan menghitung semua orang yang terlibat di dalamnya. Ketua Komite Pencegahan TPPU itu menduga adanya pihak yang mungkin menutup akses Menteri Keuangan Sri Mulyani terhadap data dari PPATK. Maka ada ketidaksepahaman antara dua institusi sehingga perkara transaksi mencurigakan 349 triliun tampak simpang siur. Bahwa ada kekeliruan pemahaman Ibu Sri Mulyani dan penjelasan Ibu Sri Mulyani karena ditutupnya akses yang sebenarnya dari bawah. Sehingga apa yang beliau jelaskan tadi itu adalah data yang diterima tanggal 14 ketika bertemu dengan Pak Ivan. Sehingga disebut yang terakhir itu, yang semula ketika ditanya oleh Bu Sri Mulyani itu, ini apa kok ada uang 189? Itu pejabat tingginya yang eselon 1 itu. Oh enggak ada Bu di sini. Enggak pernah ada katanya. Ini tahun 2020 kata Bu. Enggak pernah ada. Ada Pak Ivan. Enggak ada. Baru dia, oh iya nanti dicari katanya. Dan itu nyangkut 189. Nanti dijelaskan oleh Pak. Dan itu adalah pencucian uang, dugaan pencucian uang, cukai dengan 15 entitas. Tapi apa laporannya? Menjadi pajak. Sehingga kita diteliti, oh iya ini perusahaannya banyak, hartanya banyak, pajaknya kurang, padahal ini cukai laporannya. Apa itu? Emas. Ya. Impor emas, batangan yang mahal-mahal itu, tapi di dalam surat cukainya itu dibilang emas mentah. Diperiksa oleh PPATK, diselidiki. Di mana? Kamu kan emasnya emas sudah jadi, kok bilang emas mentah? Enggak. Ini emas mentah tapi dicetak di Surabaya. Dicari ke Surabaya, enggak ada pabriknya. Dan itu menyangkut uang miliaran, saudara. Enggak diperiksa. Laporan itu diberikan tahun 2017. Oleh PPATK, bukan tahun 2020. 2017 diberikan, tidak pakai surat tapi diserahkan oleh Ketua PPATK langsung kepada Kementerian Keuangan yang diwakili oleh Dirjen Bea Cukai, Irjen Kementerian Keuangan dan 2 orang lainnya. Ini serahkan. Kenapa tidak pakai surat? Karena ini sensitif, masalah besar. 2 tahun tidak muncul, tahun 2020 dikirim lagi, tidak sampai juga ke Bu Sri Mulyani, sehingga bertanya ketika kami kasih itu. Atas perbedaan penafsiran data PPATK, Komisi 3 DPR akan kembali berupaya mempertemukan Menko Polhukam Mahfud MD dengan Menkyu Sri Mulyani terkait transaksi janggal 349 triliun. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syaroni menyatakan undangan rapat segera disampaikan setelah terungkap besarnya perbedaan itu. Karena tadi perbedaannya sangat jauh. Kalau dari 349 triliun, ada yang disampaikan oleh PPATK tadi ada 189 triliun. Yang 2 kali terjadi laporan di antara pelaporan pertama 180 triliun dengan 189 triliun. Jadi dua-duanya akan menjadi konfirmasi kebersamaan untuk menyelidiki lebih lanjut. Sahroni mendukung pembentukan panitia khusus atau pansus untuk mengusut tindak pidana pencucian uang sebesar 349 triliun di lingkup Kementerian Keuangan. Politisi Partai Nasdem itu meyakini
pembentukan pansus akan dapat mempercepat penyelesaian polemik transaksi mencurigakan itu. Dari Jakarta, Tim Liputan MCN.